Ya, pemirsa masih bersama kami di 8-11 Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini. Tadi Mas Donald berhenti di satu pernyataan. Jadi ada sesuatu di balik semua ini. Anda melihatnya apa itu? Ya, sulit kemudian publik memisahkan kejadian pengusiran dalam tanda petik dua pimpinan KPK yang terjadi kemarin dengan apa yang kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi tersebut. Publik tidak bisa melepaskan penahanan terhadap 19 anggota DPR yang kemudian berimplikasi terhadap Senayan Fights Back kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kerja-kerja KPK kan selalu mendapat perlawanan. Sampai dengan hari ini, setidaknya di dalam dokumentasi ICW, sudah 40 orang anggota DPR yang diproses hukum dan dijatuhi hukuman diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita melihat ini ketakutan besar bagi DPR terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Praktis ketika kasus ditangani oleh KPK sampai dengan hari ini belum ada satu orang tersangka dan terdakwa pun yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor. Nah, muara dari proses KPK kan adalah Pengadilan Tipikor. Jadi sampai hari ini belum ada satupun orang yang bebas dari. Ya, yang aneh adalah orang-orang tersebut yang kemarin saya lihat itu adalah orang-orang yang sebelumnya berteriak kencang tentang korupsi begitu. Bahkan juga di antara mereka adalah orang-orang yang mendukung tentang deponering juga. Tiba-tiba kenapa sekarang jadi permasalahan begitu ya? Ya, ini menarik standar ganda yang diberlakukan. DPR bicara etika, menolak dalam perspektif etika. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Sementara tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik juga. Kalau kacamata etika digunakan, apakah lebih beretika anggota DPR yang masih berstatus tersangka, tapi juga ikut-ikut rapat di komisi DPR? Ini kan justru heran kan. Deponering dipermasalahkan dengan memakai kacamata etika, tidak elok dan tidak beretika. Sementara ada anggota DPR yang ikut bahkan proses pemilihan ketua komisi yudisial, KPK. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR mencoba menegakkan benang basah dan mencari alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat dan dipaksakan untuk membenarkan tindakan mereka dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sedang dilaksanakan oleh polisi. Tapi bisa nggak sih ini berpengaruh sama proses yang sedang berlangsung, Mas Taufik? Ya, ini tergantung dari KPK-nya juga gitu. KPK juga harus berani memegang prinsip gitu ya. Jika memang diperlakukan seperti ini ya mau nggak mau harapan kita sebenarnya KPK juga dalam tanda kutip melawan, meskipun bisa jadi nanti ada hubungan yang tidak baik terjadi, tapi ini sudah, saya pikir sudah urgent lah. Jadi KPK harus bisa menempatkan dirinya juga untuk tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan termasuk dari DPR, ya terus saja maju untuk memberantas korupsi ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan penting sebenarnya sikap dan keputusan DPR ini itu kan dilakukan dalam forum resmi DPR, yang artinya menggunakan atas nama rakyat, termasuk juga ketika menolak Pak Bibi dan Pak Chandra di dalam rapat tersebut. Nah, apakah kemudian atas nama rakyat ini memang benar-benar rakyat menginginkan seperti itu kan jadi problem juga. Nah, selama ini sikap dan kebijakan dari DPR ini seringkali hanya untuk kepentingan partai politik, bukan kepentingan rakyat. Nah, ini yang harus kita kritisi. Kita harus bisa terus juga menekan DPR agar janganlah selalu berpikir bahwa duduk sebagai anggota DPR berarti hanya memikirkan urusan partai politik saja. Tidak, justru sebagai anggota DPR memegang amanah dari rakyat, dan kembalikanlah sikap dan keputusan itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, jangan semata-mata untuk kepentingan partai politik. Nah, yang terjadi sekarang ini, perlawanan yang dilakukan oleh anggota DPR di Komisi 3 lebih terlihat ke arah sana. Motif politiknya begitu kentara begitu ya. Betul, karena terkena persoalan hukum, kemudian ingin melawan. Sayangnya melawannya menggunakan kekuasaan politik di DPR ini. Padahal kalau misalnya ingin melawan tindakan-tindakan KPK terkait dengan penangkapan dan penahanan, ada jalur hukum yang namanya pra-peradilan. Gunakan saja pra-peradilan, tapi jangan gunakan kekuasaan politik yang sebenarnya itu amanah yang harusnya bertanya dulu kepada rakyat, ya akan digunakan seperti ini atau tidak. Tapi melihat sepak terjang KPK selama ini dan juga karakter KPK selama ini, pimpinan KPK siapa saja begitu, dengan di pressure seperti ini, menurut Anda KPK ini akan lari atau terus
bikin KPK fight back nanti? Seharusnya dengan sisa 10 bulan yang tersedia bagi KPK, mereka tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk politik yang ada di luar sana. Seharusnya mereka bisa fokus untuk menangani tunggakan kasus. Selama ini kan publik tidak henti-hentinya memberikan investasi dukungan moral kepada KPK. Nah, seharusnya itu masa membayar sekarang bagi KPK, tinggal 10 bulan. Mereka harus membuktikan kerja-kerja mereka dengan menangani kasus-kasus besar dan menyita perhatian publik. Kasus suap pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia hanya salah satu saja. Ada kasus Gayus Tambunan, ada Senturi, ada rekening gendut para jenderal. Perlawanannya lebih parah lagi tuh, lebih besar lagi tuh kasus yang lain itu. Ya, apalagi kemudian selama ini KPK kan tidak mendapat sekat atau proteksi secara politik. Presiden absen memberikan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden, misalkan saja terhadap kasus Gayus, itu kan tidak langsung memberikan jubah kekuasaan yang besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya bahasa-bahasa yang selalu mengambang. Ini yang kemudian membuat kerja-kerja KPK menjadi tidak maksimal. Bagaimanapun mereka butuh legitimasi politik, dan itu dimiliki oleh Presiden. Seharusnya Presiden bisa membentengi kerja-kerja KPK dari upaya perlawanan balik, apakah itu dari politikus atau dari kelompok-kelompok yang selama ini tidak suka terhadap kerja-kerja komisi. Di situ harusnya peran Presiden ada begitu. Iya. Sama juga. Iya, jadi saat ini kan kita nih sedang geram ya dengan permasalahan hukum yang ada. Ketika harapan digantungkan agar Presiden mengambil langkah-langkah yang luar biasa, ternyata tidak dilakukan. Harapan agar adanya pimpinan baru di tubuh kepolisian dan kejaksaan kita masih tunggu nih prestasi ada apa tidak. Berhasilkah melepaskan satu ikatan dengan rezim yang lama gitu sehingga membersihkan institusinya, itu kita juga masih menunggu, masih penuh banyak pertanyaan. Salah satunya yang menjadi harapan sekarang adalah KPK bisa memimpin untuk penuntasan kegeraman ini gitu ya. Jadi ya di sini kembali menjadi tantangan juga bagi KPK ketika mendapatkan perawanan juga dari DPR, ya dia harus juga mampu menjaga integritasnya. Tunjukkanlah bahwa saat ini KPK tetap menjadi satu harapan, sehingga keinginan kita untuk ada pembersihan reformasi institusi penegak hukum ini bisa berjalan. Dan kita harus nantikan babak-babak berikutnya yang dilakukan oleh KPK terkait dengan gebrakan-gebrakan juga sama seperti yang hari Jumat yang lalu. Nah, itu saya ingin tanya yang terakhir nih. Anda kan akses ke pimpinan KPK ini cukup dekat gitu ya. karena kebetulan ada kasus saja gitu. Tapi di luar itu kita jaga jarak. Pasti mereka sempat berbicara tentang hal kemarin misalnya, atau juga ada pressure politik atau apa gitu. Anda bisa ceritakan sama kami nggak? Sebetulnya apa sih yang membuat KPK ini jadi kewalahan untuk mengerjakan sesuatu? Senturi nggak beres juga, kemudian juga Gayus sekarang masih ngambilnya setengah-setengah gitu. Saya pun yang mungkin juga beberapa kali sering berkomunikasi dengan pimpinan KPK juga agak-agak gemas juga sebenarnya, secara jujur juga. Ya, jadi tetap dari pihak luar pun juga tetap harus mendorong KPK agar lebih progresif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya, tapi di sisi lain kita juga harus menyadari secara objektif bahwa gempuran-gempuran kepada KPK beberapa waktu terakhir ini memang cukup membuat KPK sempoyongan juga kan. Kerja-kerjanya jadi terhambat, kemudian ketika mengambil keputusan mungkin harus ada pertimbangan hambatan-hambatan lainnya. Nah itu kan menjadi hambatan pula. Nah harusnya pasca deponering ini kemudian KPK lengkap ya, sudah ada ketuanya. Sekarang kan sudah nih. Ya, harus fight gitu. Harus benar-benar bisa mewujudkan keinginan masyarakat agar KPK bisa memimpin untuk membereskan persoalan hukum di negeri ini. Jadi bola sekarang ada di Presiden 1 dan 2, KPK-nya sendiri begitu ya. Harus mau juga. Oke, terima kasih nih Mas Taufik dan juga Mas Donald sudah hadir di Edi Lewat Show ini. Silahkan lagi di CCTV supaya lebih cantik wajahnya. Mudah-mudahan akan cantik.